Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, kita mulai dulu ya dengan berdoa. Ya, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Setelah berdoa, harapannya nanti seluruh rangkaian kegiatan yang kita lakukan pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oke, sebelum kita mulai kegiatan konseling kelompok ini, yang pertama alasan kenapa kalian dihadirkan di ruangan ini, yaitu berdasarkan hasil asesmen yang sudah Ibu berikan, saya menemukan fakta bahwa nama-nama kalian ini adalah siswa-siswa yang merasa belum bijak menggunakan media sosial. Nah, dalam fakta itu dipilih oleh kalian belum bijak menggunakan media sosial. Untuk itu, saya minta kalian untuk hadir di ruangan ini. Kita melaksanakan konseling kelompok, yang mana konseling kelompok itu merupakan proses pemberian bantuan membentuk dinamika kelompok. Ya, jadi melalui proses dinamika kelompok ini harapannya ada solusi, ada penyelesaian masalah ya yang nantinya akan diangkat dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Sudah siap semuanya? Oke. Dalam pelaksanaan layanan konseling yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kita sampaikan di sini itu nggak boleh lagi di-share di luar ya. Boleh lagi sampai orang lain tahu gitu tentang apa yang kita udah bahas. Yang kedua adalah asas kesukarelaan ya. Berharap kalian dengan sukarela, dengan terbuka, bekerja sama dengan baik dan saling membantu ya dalam kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini. Oke, selanjutnya udah siap ikut kegiatan pada siang hari ini? Siap. Semangat ya? Bener ya, semangat ya. Oke, nama gamesnya itu teko kecil. Iya, teko kecil. Ya. Ya, jadi kita nanti menggunakan lagu. Namanya, lagunya seperti ini. Aku teko kecil yang mungil, ini gagangku, ini corongku. Bila aku mendidih, aku menjerit. Angkat aku lalu tuakan, gitu ya, bisa nggak? Jadi kalau mendidih kalian angkat gitu ya, terus tuakan. Ya kan kalau teko udah mendidih harus diangkat terus dituangin gitu ya. Oke, kita coba ya. Aku teko kecil yang mungil, ini gagangku, ini corongku. Bila aku mendidih, aku menjerit. Angkat aku lalu tuangkan. Angkat aku lalu tuangkan. Ulangin sekali lagi ya. Aku teko kecil yang mungil, ini gagangku, ini corongku. Bila aku mendidih, aku menjerit. Angkat aku lalu tuangkan. Oke, kita udah kompak banget gerakannya sama ya, semoga ini bisa mengakrabkan kalian semua ya. Oke, jadi itu gamesnya itu ya ketemu untuk mengkompakkan kita kan ya, supaya nanti dimana dalam kegiatan kita ini kalian bisa saling terbuka, saling mengakrabkan diri ya. Terus ada juga asas-asas yang harus dijaga. Jadi apa yang kita omongin di sini nggak boleh disebar-sebarin lagi ke orang-orang gitu ya. Oke, terima kasih ya. Bisa untuk berkomitmen dalam kegiatan ini dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih. Sebelum masuk ke kegiatan ini, Ibu akan jelaskan dulu ya. Jadi perilaku tidak bijak menggunakan media sosial itu, ini gambaran singkat dari Ibu ya. Jadi adalah perilaku yang mana kalian tidak bisa menggunakan media sosial ya, misalkan tidak sesuai penggunaan waktunya seperti itu. Kan dari Ibu tadi sudah memberikan gambaran singkat nih. Nah, sekarang Ibu mau tahu nih kalau dari kalian sendiri ya, kira-kira kalian itu, pertanyaan pertama, apakah kalian punya akun media sosial? Punya ya, pasti punya ya. Anak generasi Z itu, Z atau A atau X atau Y nih? Z ya, kalian berarti generasi Z. Pasti punya media sosial ya. Kalau Arifah? Aku WhatsApp sama IG. WhatsApp sama IG. Kalau Rafka? Instagram sama Twitter yang paling sering digunakan.
Wah itu Twitter ya, bukan Twitter. Twitter tuh paling banyak ya berita-berita yang pokoknya akses berita informasi apapun tuh cepat sekali gitu kalau Twitter paling update gitu ya. Nah sekarang ibu tanya nih, kira-kira dari soal bijak atau tidaknya, kalian sudah bijak belum nih menggunakannya? Kalau Raka sendiri pengalaman yang tidak bijak menggunakan media sosial seperti apa? Ngomong kasar di grup sih. Oh iya? Karena udah kesel. Gimana tuh bahasanya? Misalkan lebih ke kasar atau bicara bahasa ada unsur binatangnya atau gimana? Kasar. Oh kasar, lebih ke kasar ya. Dan itu gimana respon orang yang ada di itu? Biasanya kayak, ih ngomongnya kasar. Oh gitu. Ini kan ada masalah tuh tadi tentang penyebaran berita hoax, terus menggunakan akun yang banyak, stalking orang. Nah kalau tadi Rafka Ngomong kasar di grup. bicara kasar di grup, kalau Alima? Nggak biasa emosi di status. Oke, dari keempat ini kira-kira mana nih yang mau kita selesaikan hari ini? Setujunya masalah yang mana? Yang melakukan emosi. Oke, setuju kalau misalkan Alifa duluan untuk diselesaikan permasalahannya hari ini? Boleh, nggak apa-apa. Oke, karena tadi kita sudah memilih Alifa yang untuk dieksplor lebih, tapi saya mau minta pendapat secara umum dulu. Kira-kira apa sih penyebabnya, terus bagaimana sih perasaan kalian ketika melakukan hal tersebut? Disebabkan karena apa dan kira-kira apa dampaknya ya ketika kalian tidak berperilaku bijak dalam menggunakan media sosial? Tidak bijak ya. Penyebabnya gimana? Penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Oke, ya tentang berita hoax ya, toh. Kita terlalu buru-buru gitu, kita mau tahu duluan tentang informasi tersebut. Tanpa Sebenarnya kita cari tahu dulu. Oke, itu penyebabnya kamu pada saat melakukan itu. Selain itu kira-kira apa lagi? Apa karena mungkin ketidaktahuan kamu atau ketidaktahuan kamu tentang informasi yang lebih luas atau gimana gitu? Lucu nih mas, sakit, izin. Belum memberitahu semua orang gitu. Ternyata ada informasi ini loh gitu. Oh, seperti itu. Kamu itu harus tahu gitu. Oke, kira-kira dampak untuk diri kamu sendiri gimana? Dampaknya sih kalau apalagi soal informasi itu lebih ke malu ya Bu. Iya, Apalagi kita belum itu lebih dalam. Terus kamu udah langsung Malu terus share gitu ya? Kayak merasa bersalah. Gitu. Oke, jadi pada saat itu perasaan yang kamu rasakan Malu dan merasa kayak harusnya nggak usah gue share gitu. gitu. Cari dulu digali. Boleh di share tapi kayak ada misalnya itu beritanya hoax, beritanya tuh harusnya gini gitu loh. Oke. Itu dari emosi yang nggak bisa kontrol dan kangen orang juga. Jadi dampaknya itu saya dikumpul, saya dimarahin, nggak boleh gitu. Terus saya juga nggak cari salah dan nggak enak, saya nggak mikir-mikir dulu sebelum bertindak. Jadi Alfa merasa bersalah ya, merasa nyaman juga kali ya, gak nyaman, terus merasa sedih nggak pada saat itu ya ditegur gitu, apalagi sama orang tua. Iya. Terima kasih Alifa. Sekarang kita akan coba fokus dulu kepada masalahnya Alifa tadi ya, masalah Alifa yang mana nanti kalian silakan nanti kita explore lagi ya, kira-kira dampak dan perilakunya itu ibu minta dituliskan pada sticky note ya. Oke, sticky note tentang dampak dan perilaku ibu bagikan dulu ya. Nanti ibu punya nih papan, namanya papan perilaku positif ya. Nanti di sini kita akan tulis bagaimana hal-hal. Pertama dampaknya dulu deh, sebelum kita tempel di papan perilaku positif, ibu pengen tahu dampak dan sebab ya versi kalian. Kalau tadi kan yang dieksplor langsung nih sama kalian. Nah, sekarang coba silakan tuliskan yang di kertas ya, supaya nanti bisa kita bahas sama-sama. Nggak apa-apa. Faktor penyebab secara umum
Oh tadi kan berdasarkan masalah kalian ya. Ini sekarang silakan tuliskan secara umum. Jadi ya sebab dan dampaknya. Kalau tadi kan ibu mengeksplornya masalah kalian satu persatu. Nah sekarang coba kalian tuliskan secara umum. Kalau kita tidak bijak menggunakan media sosial, boleh kalian buka HP kalian untuk barangkali mencari referensi di Google gitu kan. Boleh juga berdasarkan hasil pemahaman kalian sendiri, tidak jadi masalah. Ibu kasih waktu ya, 2 menit cukup. Yang nari-nari itu kan Cukup. di sini udah sekarang mau udah tahu ibu cerita. Jadi ini banyak ini dari mulai awal ada lomba yang di lomba basket kan. Kamu Ibu lihat ya, kita lihat bersama bahwa yang dituliskan di sini adalah dampak dan sebab. Ini secara umum ya. Yang pertama, sebabnya biasanya tidak membawa emosi. Terus ada juga yang berpendapat bahwa ketika pendapat yang tidak bisa ditunjukkan di dunia nyata, makanya menggunakan media sosial ya. Nah, untuk dampaknya rentan terhadap pengaruh buruk orang lain, terus menimbulkan konflik juga ya. Terus kita jadi merasa malu karena salah informasi ya. Yang terakhir, sebelum kita mengakhiri kegiatan, ibu minta kalian menuliskan kira-kira langkah apa nih yang harus kita lakukan ya. Nanti kita akan sama-sama tempelkan di papan perilaku positif ya, langkah-langkah supaya kita bisa berperilaku bijak menggunakan media sosial. Nah nanti kurang lebih seperti tips and trik gitu ya dari kalian. Nanti sama-sama kita baca ya, kita baca berbarengan. sama keluarga saya kembali tanggal segini tuh saya di sekolah juga Kita deklarasikan harapannya bisa diterapkan dalam menggunakan media sosial dengan bijak. Oke, sama-sama silakan. Yang pertama, Aku yang membuat saya hari selanjutnya batasi penggunaan media sosial, mencari tahu kebenaran tidak tidak, selanjutnya mengetahui terdahulu tentang informasi tersebut, menggunakan medsos dengan baik, tidak menggunakan kata-kata kasar agar orang lain tidak tersinggung, terakhir menyaring informasi yang tepat, mampu mengontrol emosi dengan bijak, menahan diri untuk tidak menggunakan kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain. wah luar biasa ya, kalian sudah melakukan membuat ya rancangan bagaimana kita bisa berperilaku bijak dalam menggunakan media sosial ya. Harapannya ini nanti bisa diaplikasikan oleh kalian ya, agar lebih bijak menggunakan media sosial. Oke, karena waktunya sudah hampir habis nih. Mungkin nanti apabila ada yang oke, sebelumnya ibu minta pendapatnya dulu nih, gimana nih rasanya, perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan konseling pada siang hari ini? Bu Dara tadi Lebih terbuka aja sih, Bu. lebih terbuka. Kalau perasaannya, kalau menyelesaikan masalah secara bersama-sama gini gimana perasaan? Lebih senang atau bagaimana? Atau emang saya senangnya sendiri Bu gitu atau bagaimana? Kalau saya pribadi senangnya sendiri. Oh gitu, secara pribadi kamu lebih senang sendiri. Oke, kalau Alifah? Oh lebih terbuka kalau bareng-bareng, jadi punya pendapat ya, ini kan pendapat dari teman-temannya. Terus tadi dalam proses membuat rancangan ini gimana, apa yang terbesit dalam benak kalian? Apakah misalkan wah ini nanti bisa saya pas habis baca nih, ini bisa diterapin nggak nih kira-kira buat kalian? Akan diterapin nggak? Oke, ya mudah-mudahan ini bisa diterapkan bersama-sama. Mungkin itu dulu ya, dan ibu merasa sangat bersyukur karena kita melaksanakan kegiatan konseling ini dengan sangat baik ya. Kalian juga dengan sangat terbuka, dengan sukarela mengungkapkan apa yang kalian rasakan gitu. Bahkan ketika tadi diminta untuk membuat rancangan, kalian juga menuliskan juga dengan sangat baik. Nah, harapan kedepannya ini yang sudah kita tuliskan bersama ini bisa diterapkan dalam kalian menggunakan media sosial ya, supaya lebih bijak dalam penggunaannya. Oke, selanjutnya tadi kita mulai dan akhiri juga dengan berdoa. Oke, kita berdoa mulai.
capek ya. Selesai. Terima kasih ya atas kehadirannya. Terima kasih juga sudah bekerja sama dengan baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.